kembali lagi bersama saya Paulina Mei Selviana, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau Unimuda Sorong. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang diksi. Seperti yang kita tahu bahwa materi diksi ini kita akan menemuinya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan pengertian kata dan juga pengertian diksi. Teman-teman jangan lupa simak video ini ya. Pengertian kata adalah suatu bahasa yang memiliki makna dan mengandung beberapa morfem. Kemudian kalau kita mau tahu pengertian diksi, diksi itu apa sih? Sebenarnya diksi ini adalah pemilihan kata. Maksudnya pemilihan kata adalah kita memilih kata-kata mana yang sesuai saat kita menggunakannya dalam sebuah kalimat. Apakah kalimat dan kata ini sudah termasuk dalam ejaan yang disempurnakan, atau kata-kata ini apakah sudah cocok dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang selanjutnya adalah poin-poin penting yang termasuk dalam diksi. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apakah kata-kata ini sudah termasuk atau sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita harus membedakan makna dari kata-kata ini agar gagasan yang ingin kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Maksudnya kita harus memperhatikan makna-makna kata yang kita gunakan untuk mencapai gagasan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa kita perlu memilih kata dalam membuat suatu gagasan. Yang pertama adalah ketepatan dalam memilih kata. Ini sangat penting supaya gagasan yang ingin kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan juga dapat diterima dengan benar. Nah, kemudian yang kedua adalah seorang pengarang harus mampu memiliki kemampuan untuk membedakan makna kata dengan nuansa-nuansa dari gagasan yang ingin dia sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat dalam pemilihan kata. Syarat dalam pemilihan kata ini terbagi atas beberapa macam. Yang pertama adalah makna denotatif ya. Denotatif ini memiliki pengertian bahwa kalimat yang memiliki arti yang sebenarnya. Sedangkan berbeda dengan makna konotatif, yaitu kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh makna denotatif yaitu saat bermain bulu tangkis, tangan kanan Lisa terkilir. Berbeda dengan contoh makna konotatif, Pak Budi adalah tangan kanan Bapak Direktur. Selain memiliki makna denotatif dan juga konotatif, dalam pemilihan kata kita juga perlu memperhatikan sinonim yang artinya persamaan kata, antonim artinya lawan kata, homofon dan juga homonim. Contoh dari homonim adalah memiliki lafal yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya dengan kata bisa. Bisa ini bisa diartikan sebagai kata dapat ya. Saya bisa jadi juara, saya dapat menjadi juara. Tetapi bisa ini bisa diartikan sebagai racun. Misalnya ular itu memiliki bisa yang berbahaya, artinya bahwa ular itu memiliki racun yang berbahaya. Ada homofon yang memiliki lafal yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya adalah masa atau masa. Masa dalam arti kata lain adalah jangka waktu, tetapi masa dalam arti kata lain adalah sekumpulan orang. Untuk yang selanjutnya adalah kriteria dalam pemilihan kata. Yang pertama adalah kita harus membedakan mana yang termasuk dalam makna denotatif dan mana yang termasuk dalam makna konotatif, seperti contoh yang sudah saya sebutkan dalam pembicaraan saya sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga harus memperhatikan ejaan yang sama, tetapi mereka ini memiliki makna yang berbeda, seperti tadi homonim dan homofon. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus memperhatikan dengan penggunaan tanda hubung yang selaras atau yang berpasangan. Tanda hubung ini memiliki banyak sekali ya, ada termasuk dan, tetapi, kemudian, sehingga, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kata-kata yang ada di dalamnya, kata-kata abstrak maupun kata-kata konkret. Kata-kata abstrak ini kata yang bersifat meliputi kepandaian, kebodohan, ketulusan, kecintaan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kata konkret ini bisa menyatakan manusia atau menyatakan benda seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita juga perlu memperhatikan kata-kata umum dan kata-kata khusus yang kita pakai sesuai dengan penggunaannya.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kesalahan dalam pemilihan kata. Kesalahan dalam pemilihan kata ini terjadi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurangnya kosakata. Tentu sebagai seorang pengarang kita harus memiliki kosakata yang luas. Supaya apa? Supaya ketika kita ingin membuat suatu kalimat atau suatu gagasan, supaya gagasan itu dapat tersampaikan dengan baik, kita juga harus memiliki kosakata yang banyak dan kita harus memahaminya agar gagasan yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan oleh pendengar dengan baik. Faktor yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang proses pembentukan kata. Kita tahu bahwa proses pembentukan kata itu harus melalui EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi sebelum kita membuat kalimat, kita juga harus mencocokkan apakah kata-kata tersebut sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau tidak. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang pemakaian bahasa. Ada banyak orang yang menggunakan bahasa tetapi maknanya tidak sesuai dengan situasi yang ingin dia sampaikan. Jadi beberapa faktor ini yang menyebabkan kurangnya faktor untuk memilih kata. Jadi beberapa faktor inilah yang menyebabkan kesalahan dalam pemilihan kata. Jadi buat teman-teman yang ingin mengarang sesuatu atau yang ingin membuat kalimat, jangan lupa untuk memperhatikan setiap langkah-langkah ini, setiap poin-poin penting ini dalam diksi. Nah, ini video saya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video ini saya mengucapkannya terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.